Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Gisevina Bakwita Simarmata Simenes dengan NIM 18025510002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai teknik pencabutan pada gigi permanen menggunakan elemen gigi 36. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas preklinik 3 bedah mulut yang dibimbing oleh Dr. Gigi Luhwayan Ayu Rahswanti SPKGA. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, sebelumnya apa itu ekstraksi? Ekstraksi atau pencabutan gigi merupakan tindakan dalam kedokteran gigi untuk mengeluarkan gigi dari soketnya pada tulang alveolar. Ekstraksi gigi yang ideal itu adalah menghilangkan seluruh gigi atau akar gigi dengan trauma atau nyeri yang seminimal mungkin, sehingga jaringan yang terdapat luka dapat sembuh dengan baik. Nah, gigi yang dapat dilakukan pencabutan adalah gigi yang memiliki indikasi yang pertama, gigi dengan kerusakan yang parah seperti gigi dengan karies yang besar, gigi dengan patologis pulpa yang akut maupun kronis yang sudah tidak dapat lagi untuk dilakukan perawatan endodontik, dan gigi dengan penyakit periodontal yang terlalu parah. Yang kedua adalah gigi dengan sisa akar. Yang ketiga, gigi malposisi dan over eruption. Yang keempat, gigi yang mengalami fraktur akar maupun fraktur mahkota. Yang kelima, untuk keperluan perawatan ortodontik, pre-prostetik terapi, dan pre-radiation terapi. Yang keenam, gigi dengan lesi patologis. Yang ketujuh, gigi impaksi. Dan yang kedelapan adalah supernumeraritis. Nah, untuk meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh pasien sebelum dilakukan tindakan pencabutan gigi, maka dilakukan prosedur anestesi. Teknik anestesi yang dilakukan pada rahang bawah adalah teknik blok mandibula atau inferior alveolar nerve block dan dilanjutkan dengan teknik infiltrasi. Nah, teknik blok mandibula ini bertujuan untuk menganestesi gigi pada satu sisi mandibula, bagian inferior ramus mandibula, korpus mandibula, 2/3 anterior lidah, dasar mulut, mukoperiosteum bukal, dan membran mukosa anterior rongga mulut. Dan pada teknik ini, saraf yang teranestesi adalah nervus alveolaris inferius dan cabang-cabangnya. Sedangkan untuk teknik infiltrasi bertujuan untuk menganestesi nervus bukalis. Nah, bagaimana sih prosedur untuk melakukan anestesi dan teknik pencabutan pada gigi geraham rahang bawah? Selamat menyaksikan videonya. Sebelum melakukan tindakan, operator menggunakan alat perlindungan diri seperti jas, masker, dan handscoon, dan tidak lupa untuk mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya, armamentarium yang digunakan adalah yang pertama, nirbakan dan alat diagnostik berupa kaca mulut, pinset, dan sonde. Selanjutnya, povidone iodine dan dapen gelas sebagai larutan antiseptik. Setelah itu ada siring dan needle. Selanjutnya ada ampul anestesi. Selanjutnya ada forceps mandibular molar untuk ekstraksi gigi. Selanjutnya ada desmotom untuk memisahkan gigi dari jaringan lunak, dan yang terakhir ada cotton pellet dan tampon. Untuk posisi pasien didudukkan dengan posisi setengah telentang atau semi supine, lalu instruksikan pasien untuk membuka mulut dengan lebar untuk mendapatkan akses kerja yang baik dan jelas, dan pastikan dataran oklusal pasien harus sejajar dengan lantai. Sedangkan untuk posisi operator, pada saat anestesi, operator berada pada posisi jam 10-11 menghadap pasien untuk menganestesi regio 3. Sedangkan pada saat pencabutan, operator berada pada posisi jam 7-8. Selanjutnya ialah mempersiapkan larutan anestesi ke dalam siring dengan cara membuka bungkus siring dan ambil siring dari dalam bungkusnya. Dan setelah itu simpan di tempat yang aman. Setelah itu, ambil ampul larutan anestesi yang sudah disiapkan, dan pastikan cairan di kepala ampul sudah berpindah ke badan ampul, yaitu dapat dilakukan dengan cara memutar-mutar ampul atau mengetuk kepala ampul sampai terlihat bagian kepala sudah kosong dari larutan anestesi. Kemudian, patahkan ampul dengan bagian ibu jari. Lalu ampul diposisikan terbalik menghadap ke bawah. Kemudian dilakukan aspirasi larutan anestesi dari ampul ke siring, dan pastikan ujung needle tidak menyentuh dinding dalam ampul. Jika terdapat gelembung udara, keluarkan dengan cara mengetuk sisi siring agar udara keluar, dan setelah itu letakkan di tempat yang aman. Yang pertama dilakukan adalah asepsis atau sterilisasi daerah kerja. Asepsis dilakukan dengan menggunakan cotton pellet atau cotton roll yang sudah direndam dengan cairan antiseptik berupa povidone iodine pada daerah trigonum retromolar atau mucobuccal fold dan ramus mandibula.
Kemudian, keringkan dengan menggunakan 3-way searing. Setelah itu, aplikasikan anestesi topikal prekain menggunakan cotton pellet, lalu tunggu 2-3 menit sampai mukosanya mengkerut atau shrinkage. Selanjutnya, dilakukan anestesi blok mandibula. Jari jempol kiri operator menelusuri sepanjang oklusal gigi. Kemudian raba dan rasakan pada bagian ramus mandibula akan teraba linear oblik eksternal. Kemudian insersikan jarum dari P berseberangan dengan bevel menghadap tulang kurang lebih setinggi setengah dari kuku kita atau setinggi 1 cm. Insersikan needle sampai mentok tulang dan tarik sedikit. Kemudian bawa jarum ke P yang sejajar. Dengan jari jempol kiri operator tetap pada daerah linear oblik eksternal. Kemudian insersikan jarum sampai setengah jarum dan bawa kembali ke P yang berseberangan. Insersikan kembali jarum hingga mentok tulang dan menyisakan 1-3 mm di luar mukosa yang bertujuan jika jarum patah, jarum masih bisa ditarik keluar. Kemudian lakukan aspirasi, tarik sedikit, dan jika hasilnya negatif, deponir sebanyak 1 mili untuk nervus alveolaris inferior. Kemudian tarik keluar setengah jarum, lakukan aspirasi lagi, dan jika hasilnya negatif, deponir sebanyak 0,5 mili untuk nervus lingualis. Kemudian tarik semua dan lakukan anestesi infiltrasi, dan operator dapat pindah posisi ke arah jam 7-8. Kemudian retraksi bagian pipi dan insersikan jarum 45 derajat dengan bevel menghadap tulang. Jika sudah mentok tulang, tarik sedikit, lakukan aspirasi, dan jika hasilnya negatif, deponir sebanyak 0,5 mili untuk nervus bukalis. Kemudian tunggu 4-6 menit dan cek perbandingan pada mukosa yang sudah dianestesi dengan mukosa di seberangnya dengan menggunakan sonde atau pinset dengan menanyakan pada pasien apakah terdapat perubahan. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan pencabutan gigi. Untuk pencabutan gigi pada regio 3, operator dapat berpindah posisi ke arah jam 7-8 untuk melakukan pencabutan. Dan hal pertama yang dilakukan adalah dengan memisahkan perlekatan jaringan lunak dari gigi yang akan dicabut dengan menggunakan desmotom, seperti pada yang tertera pada gambar. Setelah itu, forceps diadaptasikan pada permukaan gigi seapikal mungkin hingga di bawah garis servikal gigi dengan posisi forceps yang sejajar dengan panjang aksis gigi. Kemudian lakukan luksasi. Luksasi dilakukan dengan arah bukal lingual. Sambil dilakukan luksasi, tangan yang tidak dominan melakukan fiksasi. Pergerakan luksasi dimulai dengan perlahan-lahan. Setelah gigi mengalami sedikit pergerakan, maka tekanan luksasi berangsur-angsur dilakukan semakin kuat. Pergerakan akhir pencabutan dilakukan ke arah bukal, dan proses pencabutan dilakukan secara berhati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan pada mahkota gigi molar. Setelah itu, fiksasi soket yang telah terekspansi. Dan kemudian instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama 30-45 menit. Bagi pasien yang telah selesai melakukan prosedur pencabutan gigi, maka operator dapat memberikan edukasi kepada pasien. Edukasi yang diberikan kepada pasien ini berupa tindakan-tindakan yang perlu diperhatikan maupun yang perlu dihindari pasien pasca melakukan pencabutan. Yang pertama yaitu menginstruksikan kepada pasien untuk tetap menggigit tampon selama 30 menit pasca pencabutan. Yang kedua, jangan makan maupun minum dalam waktu 2 jam sesudah pencabutan. Yang ketiga, lakukan kompresi dengan air es.
Dan yang keempat adalah tetap melakukan sikat gigi rutin seperti biasanya namun menghindari bekas luka pencabutan. Dan yang kelima, menaati anjuran maupun resep yang telah diberikan oleh dokter. Dan yang keenam, jangan mengunyah permen karet dan menghisap darah bekas pencabutan. Yang ketujuh, jangan meludah. Yang kedelapan, jangan berkumur selama 24 jam pertama, jangan minum alkohol, jangan merokok, dan yang terakhir, istirahat dengan cukup. Baik, sekian video yang dapat saya buat. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan selebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih sudah menonton.